Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat, jamaah salat maghrib Masjid Darul Ulum yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad karya Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan dalam pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada pembahasan tentang membuat gambar atau patung makhluk bernyawa, dan telah kita pelajari bersama bahwa ini termasuk di antara perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Dan telah berlalu pula bahwa yang dimaksud dengan gambar atau patung makhluk bernyawa adalah gambar atau patung yang padanya terdapat bentuk kepala. Kita lanjutkan. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Fattaswiru huwa mansya'ul wathaniyati. Maka membuat gambar atau patung makhluk bernyawa merupakan sumber penyembahan terhadap berhala, sebagaimana telah berlalu dalam pertemuan sebelumnya bahwa kesyirikan yang pertama kali muncul di muka bumi ini adalah kesyirikan pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Dan awal mula kemunculan kesyirikan dalam kaum Nabi Nuh alaihissalam adalah dengan dibuatnya patung-patung orang-orang soleh yang telah wafat tatkala itu. Lianna taswiral makhluki ta'zimun lahu wa ta'alluqun bihi fil ghalibi. Karena membuat gambar atau patung makhluk bernyawa merupakan pengagungan terhadapnya dan merupakan bentuk bergantungnya kalbu kepadanya kebanyakannya. Wala siyama idza kana al-musawwaru lahu sya'nun min sultatin aw ilmin aw salahin. Terlebih apabila yang dibuat gambar atau patungnya tersebut
memiliki kedudukan, baik itu berupa kekuasaan atau ilmu atau kesolihan. Wala siyama idza 'uzzimatis suratu binasbiha ala ha'itin au iqamatiha fi syari'in au midanin au fi wajihatil majalisi wal makatibi. Terlebih apabila gambar atau patung tersebut diagungkan dengan dipasang di dinding atau didirikan di jalan raya atau di lapangan atau di bagian depan majelis-majelis dan kantor-kantor. Fa inna dzalika yuaddi ila ta'alluqi biha minal juhali wa ahli dhalali walau ba'da hinin. Karena hal itu akan menghantarkan kepada bergantungnya kalbu kepada gambar atau patung makhluk bernyawa tersebut yang muncul dari orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang sesat, meskipun setelah berlalu beberapa waktu lamanya. Thumma hadha aydan fihi fathu babin linasbil asnami wat tamathili allati tu'badu min dunillahi. Kemudian hal ini juga padanya terdapat membuka pintu didirikannya patung-patung dan dipasangnya gambar-gambar yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sa'uridu jumlatan minal ahadithis sahihati as-sarihati fi tahrimit taswiri ma'at ta'liqi 'alaiha bima tayassara. Dan saya akan mendatangkan sejumlah hadis-hadis yang sahih yang jelas yang menunjukkan diharamkannya membuat gambar atau patung makhluk bernyawa, disertai dengan catatan ringan terhadapnya. Jadi setelahnya penulis kitab ini Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala akan mendatangkan hadis-hadis yang sahih, yang gamblang,
yang menunjukkan diharamkannya membuat gambar atau patung makhluk bernyawa dengan catatan ringan terhadap dalil-dalil tersebut. Dalil yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi fal yakhluqu dharratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berkata, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang pergi menciptakan seperti penciptaanku, maka hendaklah mereka menciptakan seekor semut kecil, atau hendaklah mereka menciptakan sebuah biji, atau hendaklah mereka menciptakan sebutir gandum. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa ma'nahu la ahada ashaddu zulman minal musawwiri. Dan makna hadis ini adalah tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada orang yang membuat gambar atau patung makhluk bernyawa. Li'annahu lamma sawwara surata ala syakli ma khalaqahu Allah Ta'ala min insanin au bahimatin au ghairihima min dawatil arwahi sara mudahi'an li khalqillahi alladhi huwa khaliqu kulli syai'in. Karena tatkala seseorang membuat gambar atau patung dalam bentuk makhluk yang Allah ciptakan, baik itu berupa manusia atau hewan atau yang lainnya dari makhluk-makhluk yang memiliki ruh yang bernyawa, jadilah ia menandingi penciptaan Allah Azza wa Jalla, yang Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwa rabbu kulli syai'in, dan Allah lah Rabb segala sesuatu.
wa huwa alladhi sawwara jami'al makhluqati, dan Allah lah yang membentuk seluruh makhluk, wa ja'ala fiha al-arwaha allati tahsulu biha hayatuha, dan Allah lah yang menjadikan pada para makhluk tersebut ruh-ruh, nyawa-nyawa yang terwujud dengannya kehidupannya. Kama qala ta'ala khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya artinya Allah Ta'ala menciptakan langit-langit dan bumi dengan hak, dan Allah membentuk kalian lalu memperbagus bentuk-bentuk kalian. Wa qala ta'ala huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya dialah Allah yang menciptakan, yang mewujudkan, yang membentuk para makhluk. Thumma innallaha tahadda haula'il musawwirina alladzina yuhawiluna mudahata khalqihi an yujidu fi tilka suwarillati sawwaruha arwahan tahya biha. Kemudian di dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang orang-orang yang membuat gambar atau patung makhluk bernyawa ini, yang berupaya menandingi penciptaan Allah. Allah tantang mereka untuk mewujudkan di dalam gambar atau patung makhluk bernyawa tersebut yang mereka buat ruh-ruh, nyawa-nyawa yang gambar atau patung tersebut akan hidup dengannya. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis ini, falyakhluqu dzarratan, hendaklah mereka menciptakan seekor semut kecil, au liyakhluqu habbatan, hendaklah mereka menciptakan sebuah biji, dan seterusnya. Kama fil makhluqi alladhi sawwaru ala hayatihi, sebagaimana yang ada pada makhluk yang mereka membuat gambar atau patung tersebut dalam bentuknya. Wa hadza bayanun li'ajzihim wa fashalihim fi muhawalatihim, dan ini menjelaskan kelemahan mereka dan ketidakmampuan mereka dalam upaya mereka.
wa kama annahum ajizuna an ijadi hayawanin dhi ruhin fahum ajizuna an ijadi thimari wal habbi falyakhluqu habbatan. Dan sebagaimana mereka tidak mampu menciptakan makhluk bernyawa, mereka tidak mampu pula menciptakan buah-buahan dan biji. Maka hendaklah mereka menciptakan biji. Ini hadis yang pertama, di mana Allah Azza wa Jalla menyebut orang yang membuat gambar atau patung makhluk bernyawa dengan tidak ada yang lebih zalim darinya. Hadis yang kedua yang menunjukkan diharamkannya membuat gambar atau patung makhluk bernyawa. Wa rawal Bukhari wa Muslimun an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ashaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alladziina yudahu bi khalqillah. Dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syaddun nasi 'adzaban yaumil qiyamati alladzina yudahun bi khalqillahi." Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka paling siksaannya dan hari kiamat nanti adalah orang-orang yang tinggi penciptaan Allah." Hada ihtarun minhu sallallahu alaihi wasallam bisyiddati 'adabil musawwirin yawmal qiyamah ini bahkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kerasnya siksaan bagi orang-orang yang membuat gambar atau patung makhluk bernyawa pada hari kiamat nanti. Dan buruknya akibat yang menimpa mereka, meskipun wa in 'asyu fi hadhihi dunya salimina wa summu fannanina wa sujji'u bi anwa'it tasji'i fa inna lahum masiran yantadhiruhum idza lam yatubu. Meskipun mereka hidup di dunia ini dengan selamat
dan mereka disebut dengan para seniman. Dan meskipun mereka dimotivasi dengan berbagai macam motivasi, namun mereka memiliki tempat kembali di hari kiamat nanti yang menanti mereka apabila mereka tidak bertaubat darinya. Li'annahum bi'amalihim hadha yudahuna bi khalqillahi, karena mereka dengan perbuatan mereka ini mereka menandingi penciptaan Allah. Ayyushabihuna bima yasna'unahu minas suwari ma sana'ahumullahu minal khalqi wa tafarrada bihi, yaitu dengan gambar atau patung makhluk bernyawa yang mereka buat. Mereka menyerupai makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan dan yang Allah Ta'ala bersendirian dengannya. Wa huwal khallaqul alimu, dan Allah Ta'ala maha menciptakan lagi maha mengetahui. Allah Ta'ala berfirman, am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu alaihim qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Allah Ta'ala berfirman, ya artinya, apakah mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu yang menciptakan seperti penciptaan Allah, sehingga serupa penciptaan Allah Ta'ala dengan sekutu-sekutu tersebut dalam pandangan mereka? Katakanlah, wahai Nabi, Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah Maha Esa lagi Maha menundukkan segala sesuatu. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu inda kalamihi ala riwayati asyaddun nasi asyaddu adaban. Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, tatkala beliau membahas riwayat asyaddu adaban, manusia yang paling keras siksaannya, yaitu hadis yang kedua ini, beliau mengatakan, mahmulatun ala man fa'ala surata litu'bada. Riwayat ini, yaitu manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat, adalah orang-orang yang menandingi penciptaan Allah. Riwayat ini dibawa kepada orang yang membuat gambar atau makhluk atau patung makhluk bernyawa
untuk diibadahi. Wa huwa sani'ul asnami wa nahwiha, dan ia membuat patung-patung dan semisal dengannya untuk diibadahi. Fahadha kafirun wa huwa asyaddun nasi adaban, maka orang ini kafir dan ia adalah manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat nanti. Wakila, dan dikatakan pendapat yang lain, hiya fi man qasadal ma'na alladhi fil hadithi min mudahati khalqillahi wa'taqada dhalika. Pendapat yang lain mengatakan riwayat ini, yaitu riwayat manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyerupai penciptaan Allah. Riwayat ini menyebutkan tentang orang yang memaksudkan makna yang disebutkan di dalam hadis, yaitu ia membuat gambar atau patung makhluk bernyawa dengan maksud menandingi penciptaan Allah, dan ia meyakini hal tersebut. Fahadha kafirun lahu min asyaddil adabi malil kuffari, maka orang ini juga kafir. Ia mendapatkan siksaan yang paling keras sebagaimana yang ditimpakan kepada orang-orang yang kafir. Wa yazidu adabuhu biziyadati kubhi kufrihi, dan semakin bertambah keras siksaannya dengan bertambah buruknya kekafirannya. Fa amma man lam yaqsid bihal ibadata walal mudahata fahuwa fasiqun sahibu dzambin kabirin la yakfuru. Adapun orang yang tidak memaksudkan dengan membuat gambar atau patung makhluk bernyawa tersebut untuk mengibadahinya, tidak pula bermaksud menandingi penciptaan Allah, maka ia fasik. Ia adalah pelaku dosa besar, ia tidak kafir. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hadis asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alladzina yudahuna bi khalqillahi, manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menandingi penciptaan Allah. Hadis ini menyebutkan tentang 3 golongan orang.
Yang pertama, orang yang membuat gambar atau patung makhluk bernyawa dengan maksud mengibadahi gambar atau patung tersebut, maka orang ini kafir dan ia adalah orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat. Golongan yang kedua, orang yang membuat gambar atau patung makhluk bernyawa dengan maksud menandingi penciptaan Allah Ta'ala, dan ia meyakini hal tersebut. Ia meyakini bahwa ia sedang menandingi penciptaan Allah Ta'ala, maka orang ini juga kafir. Ia juga mendapatkan siksaan yang paling keras sebagaimana yang ditimpakan kepada orang-orang yang kafir. Golongan yang ketiga, orang yang membuat gambar atau patung makhluk bernyawa bukan untuk mengibadahi gambar atau patung tersebut, tidak pula bermaksud menandingi penciptaan Allah Ta'ala, maka orang ini tidak kafir, namun ia terjatuh ke dalam dosa besar. Na'udzubillah. Qala Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah mengatakan, fa idza kana hadza fi man sawwara suratan ala mithali ma khalaqahu Allah Ta'ala minal hayawani, fa kaifa bihali man sawwal makhluqa bi rabbil alamin wa shabbahahu bi khalqihi wa sarafa lahu syai'an minal ibadati. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, maka apabila demikian ini ancaman bagi orang yang membuat gambar atau patung seperti makhluk bernyawa yang Allah Ta'ala ciptakan, lalu bagaimana dengan keadaan orang yang menyamakan makhluk dengan Rabb semesta alam? Misalnya mengibadahi makhluk tersebut. Wa syabbahahu bi khalqihi, dan orang yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya dan mempersembahkan kepada makhluk tersebut sesuatu dari persembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ancaman yang ditujukan kepada mereka lebih keras lagi. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.
Dengan demikian kita telah mempelajari dua hadis yang menunjukkan diharamkannya membuat gambar atau patung makhluk bernyawa. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana di dalam hadis ini Allah Azza wa Jalla menyifati orang yang membuat gambar atau patung makhluk bernyawa dengan tidak ada yang lebih zalim darinya. Dalam hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifati orang-orang yang membuat gambar atau patung makhluk bernyawa dengan manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat, dengan perincian 3 golongan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Adapun hadis-hadis yang lainnya kita pelajari dalam pertemuan yang setelahnya insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan mohon maaf atas kekurangan yang ada. Dan kami sampaikan jazakumullahu khairan kepada Ta'mir Masjid Darul Ulum dengan adanya fasilitas baru ini, Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi kebaikan dan barokah bagi kita semua. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.